Halo chat, hari ini kita akan membahas perang dingin. Dan supaya lebih termotivasi, seolah-olah kita akan menyelesaikan sebuah misi ya. Jadi langsung aja kita start mission. Ngomong-ngomong tentang perang dingin, apa nih yang ada di pikiran kalian kalau mendengar kata perang dingin? Nice, sudah pasti ngomongin tentang Uni Soviet dan juga Amerika, di mana dua negara adidaya ini memang pada saat itu melakukan silih serang. Nah, maksud aku di sini menuliskan angka tahun ini ya, ini adalah tahun di mana emblem ini digunakan ya, atau lambang ini digunakan untuk Uni Soviet, dan juga dari tahun 1960 sampai sekarang ini yang dipakai jadi bendera Amerika Serikat. Dan sayangnya ya, Uni Soviet ini harus gugur bunga di tahun 1991, sedangkan Amerika Serikat masih bertahan sampai detik ini, teman-teman ya. Dan ngomong-ngomong tentang perang dingin, kenapa ada kata dingin di perang dingin, teman-teman? Ya, ini berkaitannya sama perang tidak langsung atau non-konfrontatif. Karena biasanya perang itu secara langsung gitu. Nah ini tidak. Makanya disebut sebagai perang dingin. Atau bahasa lainnya itu adalah perang urat saraf. Ini kadang disebut juga sebagai perang urat syaraf gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin disebutnya Cywar ya. Gitu-gitu lah ya. Itu berkaitan sama perang dingin. Yang kenapa disebut perang dingin atau Cold War waktu itu karena ada Walter Lippmann, seorang jurnalis, menuliskan fenomena antara Uni Soviet menghadapi Amerika Serikat dan sebaliknya itu dikenal dengan istilah Cold War atau perang dingin. Juga sosok Bernard Baruch ya. Dia ini adalah seorang penasehat dari Presiden Woodrow Wilson sampai eranya Roosevelt. Jadi kurang lebih sekitar 4 dekade lah ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk yuk ke latar belakang dari perang dingin ini apa sih kira-kira ya. Kita langsung masuk aja ke latar belakangnya. Nah, yang pertama ngomongin tentang latar belakang dari perang dingin berkaitan sama konferensi ya. Konferensi yang terjadi itu yang pertama ada konferensi Yalta dan yang kedua ada konferensi Potsdam. Nah, mungkin kalau di sekolahan lebih sering mendengar istilah konferensi Potsdam ya. Maka kita masuk dulu yuk ke konferensi Yalta. Ini adalah Joseph Stalin, pemimpin dari Uni Soviet yang menginisiasi konferensi Yalta yang dilaksanakan di Istana Livadia di wilayah Yalta, Semenanjung Crimea. Nah, hari ini Semenanjung Crimea ini wilayah Ukraina, teman-teman ya. Pada saat itu, tentu saja Stalin mengundang petinggi-petinggi negara. Ada yang tahu nggak nih, kira-kira yang diundang sama Stalin siapa, guys? Yongkru chat ya, yang pertama yang diundang sama Stalin itu adalah Franklin D. Roosevelt sebagai Presiden Amerika Serikat, dan yang kedua adalah Winston Churchill sebagai Perdana Menteri Inggris atau Britania Raya. Karena mesti kalian ingat nih, mereka ini dulu adalah blok sekutu ketika PD2 ya. Jadi waktu Perang Dunia Kedua, mereka bertiga ini kan sekutu ya, jadi kalian harus ingat. Oke, kita langsung masuk aja ke poin penting di konferensi Yalta. Yang pertama, Roosevelt ini meminta bantuan Stalin untuk menghadapi Jepang di Perang Pasifik. Dan sebagai gantinya, wilayah Republik Rakyat Mongolia secara status quo gitu menjadi pro-Soviet. Nah, ini disebut-sebut terlalu terburu-buru ya, tergesa-gesa Roosevelt waktu itu bikin perjanjian sama si Stalin gitu. Lanjut. Yang kedua adalah konferensi Yalta ini membahas tentang masa depan Polandia dan negara-negara Eropa Timur yang kalah perang atau baru terbebas dari Nazi Jerman. Kenapa seperti itu, teman-teman? Karena Nazi Jerman ini ya, di sekitaran bulan Februari di tahun 45, ini sudah mulai lemah. Ya, di wilayah Eropa itu si Nazi ini sudah lemah. Maka disebut-sebut kalau konferensi Yalta ini adalah salah satu upaya gitu ya, upaya untuk meluluh lantahkan yang namanya meluluh lantahkan Jerman. Lantah kan Jerman. Karena memang mereka sudah tahu gitu kalau Jerman ini sudah melemah di bulan Februari tahun 1945. Dan yang terakhir, Stalin ini akhirnya menyepakati pemilihan umum di negara-negara Eropa Timur. Tapi asal kalian tahu aja ya, ini adalah siasatnya Stalin. Nah, ini siasat Stalin untuk terlihat sangat meyakinkan di depan Franklin Roosevelt dan Winston Churchill. Gitulah ya. Ya, kita lanjut ke konferensi yang kedua. Yaitu adalah konferensi Potsdam yang dilaksanakan di Istana Cecilienkopf, Jerman pada tanggal 17 Juli sampai 2 Agustus 1945.
Oke, jadi kalau ngomongin tentang Potsdam ini udah jelas ngomongin tentang bagi-bagi wilayah, teman-teman ya. Dimana pada saat itu Roosevelt, Stalin, dan juga Winston Churchill ini punya beberapa hal yang berkaitan dengan Konferensi Potsdam. Kita langsung buka aja yang pertama. Konferensi Potsdam ini ngomongin tentang pemerintahan Jerman pasca Perang Dunia Kedua. Nah, jadi ini ngomongin tentang, salah warna. Jadi ini lebih ngomongin tentang pembagian wilayah. Oke, ini ngomongin tentang pembagian wilayah. Ya, bahasa politiknya mah bagi-bagi kue gitu ya. Lalu yang kedua, demarkasi perbatasan Polandia, pendudukan Austria, peran Uni Soviet di Eropa Timur, langkah terkait perang melawan Jepang. Nah, ini dikenal juga dengan istilah mereka ulang ya, atau mencipta ulang lah. Mencipta ulang Eropa. Nah, jadi kalau ngomongin si Potsdam ini berkaitan sama mencipta ulang Eropa, teman-teman. Lanjut. Keempat kekuatan ini memiliki suara yang setara ya. Maksud keempat kekuatan ini adalah Amerika Serikat, Inggris, Rusia, dan juga Perancis. Yang perlu kalian ingat adalah Perancis itu tergabung di Konferensi Potsdam gara-gara diminta sama Amerika Serikat dan juga Inggris. Dan yang terakhir, wilayah Berlin, Wina atau Vienna, dan Austria dibagi menjadi 4 seperti wilayah Jerman. Jadi ini Jerman ya, kebagi miliknya Soviet, miliknya Inggris, miliknya Prancis, dan juga miliknya Amerika. Selain itu, kota Berlinnya juga dibagi 4 gitu. Disesuaikan dengan pengondisian Jerman secara keseluruhannya. Komplitnya mah kalian pasti udah bahas lah ya di sekolahan ya. Jadi kita skip aja lah ngomongin tentang si Potsdam ini. Oke, dan tadi udah ngomongin tentang konferensi. Selanjutnya berkaitan juga sama kehendak berkuasa antara Uni Soviet dan juga Amerika Serikat. Coba aku pengen tahu dong, menurut kalian Uni Soviet yang punya kehendak berkuasa besar pada saat itu siapa ya? Udah jelas ya, pasti Stalin. Karena Uni Soviet waktu itu ada di bawah kekuasaan atau kepemimpinannya sosok Stalin. Sedangkan Amerika Serikat udah jelas berkaitan sama Roosevelt dan juga masa awal dari penerus Roosevelt. Ini yang paling terkenal, coba ada yang tahu nggak? Siapa namanya guys? Oh iya, ini adalah Harry S. Truman. Nah, jadi berkaitan sama bagi-bagi wilayah tadi. Jadi kehendak berkuasa ini berkaitan sama wilayah. Bukan cuma wilayah Jerman, ini cuma buat contoh ya, ilustrasinya Jerman, tapi juga mereka ulang dunia lah, kurang lebih kayak gitu. Kita lanjut teman-teman, karena sudah berbicara tentang latar belakang, kita lanjut ke persoalan ideologi. Sudah jelas ya, kalau ngomongin Uni Soviet itu berkaitan sama komunisme, sedangkan Amerika Serikat berkaitan dengan liberalisme. Sedikit ngomongin tentang komunisme, nantinya akan berkaitan sama tokoh bernama Karl Marx. Di mana komunisme menurut Marx itu berkaitan dengan kepemilikan alat produksi atau pertentangan kelas sosial antara kaum proletar dan juga kaum bourgeois atau bourgeois. Lanjut, selanjutnya ada Vladimir Ilyich Lenin. Nah, kalau Lenin ini nanti berkaitan sama revolusi Rusia, ya, di mana akhirnya di revolusi Oktober Lenin ini berhasil menguasai Rusia pada saat itu karena di bawah kekuasaannya golongan Menshevik. Dan komunisme ala Lenin ini khas banget dengan sentralisme kekuasaan. Ya, dan yang terakhir ya jelas ya ngomongin tentang komunisme ala Joseph Stalin yang kalian kenal, Uni Soviet hingga akhirnya Stalin selesai. Dan kalau ngomongin liberalisme, udah pasti ngomongin tentang bapak liberalisme ya, bernama John Locke. Juga nanti ada Thomas Jefferson, ini berkaitan sama pasca kemerdekaan Amerika Serikat, karena Thomas Jefferson juga salah satu tokoh di balik kemerdekaan dan dia juga sebagai presiden ketiga Amerika Serikat. Dan yang terakhir Franklin Roosevelt, ini berkaitan sama liberalisme di pertempuran ideologi era Perang Dingin. Kalau ngomongin tentang ideologi, ini nggak jauh-jauh dari yang namanya militaris alias militer, teman-teman. Dimana nantinya keterkaitan antara ideologi yang selalu berkaitan sama militer itu membentuk satu kekuatan besar bagi komunisme. Ada masih ingat disebut dengan apa? Ya iya, Pakta Warsawa yang didirikan 14 Mei 1955 dan NATO yang didirikan tanggal 4 April 1949. Nah, ngomongin tentang NATO, ini kan ngomonginnya tentang Atlantik Utara ya. Ini tentang Atlantik Utara dan juga sebagian wilayah Eropa. Sedangkan yang Pakta Warsawa ini dia lebih fokus ke Eropa aja.
tapi spesifik Eropa Timur. Nah, sedangkan NATO dia fokus dia kemana-mana Eropanya. Eropa Barat disikat, Eropa Timur juga disikat. Nah, karena nantinya berkaitan sama militer, maka kedua hal ini juga nantinya memengaruhi yang dikenal dengan istilah perang proksi, teman-teman ya. Jadi perang proksi ini adalah perang yang terjadi tidak langsung kejadian di Uni Soviet, tidak juga langsung kejadian di Amerika Serikat, tapi di wilayah yang terpengaruh. Jadi waktu itu yang terpengaruh kan banyak ya, wilayah-wilayah yang terpengaruh ini. Beberapa contohnya itu ya Vietnam. Nanti juga berkaitan sama krisis misil di Kuba ya, dan juga Korea. Ini 3 contoh aja lah ya. Nanti kalian bisa cari tahu sendiri. Sip, itu udah ngomongin tentang ideologi. Kita lanjut lagi teman-teman. Sekarang kita ngomongin tentang ekonomi ya. Nah, karena berkaitan banget ekonomi dan politik, jadi aku satuin. Dan kalau ngomongin tentang Uni Soviet udah jelas ngomongin tentang sosialis komunis. Sedangkan Amerika Serikat ngomongin tentang liberal kapitalisme. Dan ketika berbicara liberal kapitalisme berkaitan sama Harry Truman, di mana waktu itu Harry Truman mengeluarkan gagasan mengenai doktrin Truman pada tanggal 12 Maret 1947. Ini berkaitan sama pemberian bantuan ya. Ini bantuan militer, bantuan ekonomi dan militer. Karena waktu itu kondisi Eropa luluh lantah gitu untuk negara Eropa. Nah, tapi ini nanti fokusnya ke Yunani dan Turki ya. Difokusin dulu ke Yunani dan Turki, aka Turki. Dan nanti akan juga muncul sosok George C. Marshall yang mengeluarkan apa teman-teman? Yoi ya, Marshall Plan. Yang pertama kali dikatain atau dikeluarkan pada tanggal 5 Juni 1947 dan di sini disahkan. Ini sah. Menurut Truman itu pada tanggal 3 April 1948 dan ini berkaitan sama ini juga. Karena di sini fokus ke ekonomi. Bantuan ekonomi. Nah, gitu. Kalau gitu, apakah Uni Soviet berdiam saja teman-teman menerima semua itu? Atau si Uni Soviet nih ngelawan juga gitu? Coba menurut kalian gimana nih kira-kira nih? Oh iya. Nah, nanti nih dibales nih si Marshall Plan yang udah dikeluarin tadi dibales sama Vyacheslav Molotov. Di mana Molotov ini nanti mengeluarkan program yang dikenal sebagai Molotov Plan. Ini untuk penguatan ekonomi Eropa Timur. Tapi menariknya karena ini ya, karena kalau Amerika Serikat dia ada kata liberal, membebaskan. Nah, sedangkan di Molotov Plan ini nantinya bukan membebaskan tapi membebankan. Nah, di sini malah membebankan, malah jadi beban gitu. Nah, sedangkan yang di sini ya bantuan ekonomi ini membantu gitu, membebaskan. Nah, ini yang membedakan antara corak ekonominya Uni Soviet dan juga Amerika Serikat pada saat itu. Selain itu juga ada Leonid Brezhnev yang dikenal dengan doktrin Brezhnev di tanggal 3 Agustus 1968. Setelah pada saat itu Brezhnev melihat yang namanya wilayah Uni Soviet ini harus diperkuat. Ya, ini Soviet harus makin kuat gitu, harus diperkuat. Makanya dia menyerukan doktrin Brezhnev. Ya ini sebetulnya mirip-mirip sama doktrin Truman. Bedanya kalau doktrin Truman ini nanti mengedepankan nilai-nilai liberalisme, gitu ya. Ya, sedangkan doktrin Brezhnev ya udah jelas ngomongin tentang komunisme. Tapi komunisme ala Brezhnev. Loh. Emang beda ngomongin si Brezhnev sama komunis-komunis yang lain? Yoi, tapi kita nggak akan bahas itu sekarang. Mungkin nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Kita lanjut lagi teman-teman. Dan kalau ngomongin tentang perang dingin itu berkaitan sama teknologi ya. Dimana ngomongin tentang teknologi, ini aku udah kasih garis waktunya. Diawali dari tahun 1833 dulu nih. Ini tuwir banget ya. Dimana tahun 1833 ini sandi Morse ditemukan teman-teman oleh Samuel F. B. Morse. Dimana sandi Morse ini menjadi cikal bakal ya. Karena di sini ngomongin tentang sistem tanda dalam medium gitu. Sistem tanda dalam bentuk medium yang titik strip itu adalah A, strip titik-titik itu adalah B dan seterusnya lah ya.
Lalu selanjutnya di tahun 1901 ada uji coba radio oleh Guglielmo Marconi, di mana pada saat itu radio itu punya batas jarak. Ini ada batas jarak, sehingga nantinya berkembang di satelit Telstar ya tahun 62. Tapi nanti dulu, sini dulu. Nah di tahun 1930 ke 1945 rudal balistik, rudal kendali gitu ya, itu mulai digunain sama Nazi Jerman, teman-teman. Ini bisa dikendalikan ya. Bisa dikendalikan, ini mulai dipakai sama Jerman. Nah ini bikin geger pada saat itu teman-teman ya, ketika rudal balistik ini digunakan oleh Nazi Jerman sepanjang Perang Dunia Kedua, hingga akhirnya komputer militer pertama kali dipergunakan tahun 1941 sampai 1945. Nah ini nanti berkaitan sama tokoh Alan Turing. Jadi kalian boleh lah ya nonton tuh, udah ada filmnya kalau nggak salah, Alan Turing ya, yang bisa memecahkan enigma dari Nazi. Hingga akhirnya nanti di 42 sampai 46 ada proyek Manhattan, ini berkaitan sama Oppenheimer. Filmnya lagi in banget ya. Jadi kalian boleh lah nonton aja Oppenheimer. Jadi nanti kalian paham betul, teman-teman. Hingga akhirnya di sini terjadi perang bintang. Nah, ini ada istilahnya itu salah. Gini ya. Nah, ini ada istilahnya perang bintang. Karena pada saat itu mereka beradu untuk ke ruang angkasa gitu ya. Waktu itu dimana akhirnya Sputnik pertama ini diluncurin duluan, milik Uni Soviet, sedangkan Telstar itu milik Amerika Serikat diluncurkan kemudian. Nah, Telstar ini untuk menunjang telekomunikasi. Gitu, guys. Menunjang telekomunikasi, chat ya. Jadi kalau yang di sini tadi ada batas jarak nih di radio, akhirnya tidak ada batas lagi nih gara-gara Telstar diluncurkan. Dan ini juga yang jadi asal usul internet. Ya, asal usul internet selain juga gini nih. Jadi kalau ngomongin sejarah internet itu berkaitan sama Telstar, juga ARPANET. Itu adalah program dari Departemen Pertahanannya Amerika Serikat. Dan di antara dua peristiwa ini, di tahun yang sama, masih tahun 62 ya, bareng dengan peluncuran satelit Telstar, krisis misil Kuba juga berakhir. Nah, krisis misil Kuba ini kenapa jadi penting banget? Karena berkaitan sama batas aman nuklir. Karena waktu itu Uni Soviet itu udah tinggal nembakin aja tuh nuklir dari wilayah Kuba yang bakal ngenain Amerika Serikat. Karena sepanjang perang yang ada di dunia ya, cuma Amerika Serikat doang yang tanahnya tidak digunakan untuk perang kecuali perang kemerdekaan mereka. Gitu mungkin teman-teman ya, kurang lebih ngomongin tentang perang dingin. Jadi itu tadi yang sudah kita bahas. Aku mohon maaf kalau masih ada banyak-banyak informasi yang kecepatan atau masih belum jelas ya. Mungkin nanti aku akan breakdown lagi satu persatu tentang ideologinya akan diperdalam, ekonominya diperdalam, politiknya, militernya. Jadi ini hanya untuk perkenalan kita dulu. Jadi aku undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Goodbye chat, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye chat.